Padahal kekalahan perang Uhud itu kan luar biasa ya. Jadi Nabi kehilangan paman beliau ya, kemudian sahabat-sahabat terbaik seperti Mus'ab bin Umair, itu seorang sahabat yang menjadi dai pertama yang diutus Rasulullah ke Madinah, itu juga gugur di perang Uhud ya. Kemudian ada 70 lainnya para sahabat, termasuk Abdullah bin Jahsy dia gugur ya. Di mana Abdullah bin Jahsy dan saat ini seperti saudara ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia berdoa kepada Allah sebelum perang itu, dia bilang, ya Allah, pertemukan aku hari ini dengan musuh yang paling kuat. Kemudian aku bertempur, kalau saat doanya begitu ya. Dan aku bertempur dengannya dan aku bisa membunuh dia. Tapi Abdullah bin Jahsy doanya lain ya. Ya Allah, pertemukan aku dengan musuh yang kuat. Nah, kemudian dia bisa mengalahkanku dan setelah itu dia memotong telinga dan hidungku. Itu doanya begitu, Pak. Sehingga saat merasa beliau, doanya begitu ya. Sehingga nanti kalau saya meninggal dalam perang ini dan kau bertanya nanti di akhirat itu kemana telinga dan hidungmu, maka aku akan menjawab, ini semua terpotong ketika aku berjuang untuk menegakkan agama. Sehingga saat mengatakan doanya Abdullah bin Jahsy itu lebih baik daripada doa saya. Padahal kita tahu ya, saat Nabi Waqqas itu salah satu dari 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga ketika masih hidup ya. Kalau yang ketika sudah mati itu banyak. Tapi orang-orang yang dijamin Rasulullah bakal masuk surga selagi orangnya masih hidup. Jadi seolah-olah sudah mendahului ini ya, takdir ini pasti husnul khotimah ini orang ini dan pasti menjadi penghuni surga. Itu salah satu saat Nabi Waqqas. Itu ya, jadi kehilangan yang luar biasa seperti pada perang Uhud itu. Tapi kemudian Nabi menyebut itu saat-saat ketika Aisyah bertanya, ada nggak saat yang lebih buruk daripada kekalahan di perang Uhud? Kata Nabi, saya pernah mengalami hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, ini merujuk ke peristiwa tahun-tahun ke-10, ke-11 kenabian semasa di Mekah. Itu momen yang Nabi ceritakan adalah momen ketika Abu Thalib sudah meninggal, Aisyah sudah, Khadijah sudah wafat juga. Ini dua tokoh yang membackup Nabi ya, yang perannya itu memang luar biasa. Walaupun Abu Thalib itu musyrik, tapi beliau pasti Badar, sehingga nggak ada satupun gangguan Quraisy yang berhasil menyentuh Rasulullah. Bahkan sebetulnya Nabi bisa selamat sampai 13 tahun di Mekah. Kita tahu ya, sejak tahun ke-6 kenabian, orang Quraisy itu sudah berniat membunuh Nabi. Tahun ke-6, Pak. Jadi belum lama. Jadi Nabi kan 3 tahun pertama dakwah diam-diam, 3 tahun kemudian baru terang-terangan. Nah, setelah itu mereka sudah bertahan itu. Karena macam-macam kan upaya Quraisy itu untuk membendung itu nggak ada hasil, sehingga kesimpulan mereka ini udah kayaknya nggak ada cara lain, harus dibunuh. Tapi mereka masih menghadapi tembok Abu Thalib. Itu yang jadi masalah. Kalau Rasulullah dipaksa dibunuh, pastinya Abu Thalib akan melakukan pembalasan dan akan terjadi perang saudara. Itu yang dipikirkan Quraisy. Sehingga opsi berikutnya untuk memaksa Bani Hashim menyerahkan Rasulullah, mereka diembargo, diboikot. Itu berjalan tahun ke-6 ya. Kita masih ingat masuk Islamnya Umar itu tahun ke-6. Awalnya Umar berniat membunuh Rasulullah kan, tahun ke-6 itu. Jadi luar biasa perjuangan Rasulullah ya. Sejak tahun ke-6 sudah dibunuh. Cuma karena ada Abu Thalib, mereka masih itu ya. Nah, ini memang jasa Abu Thalib ya. Sehingga memang ketika beliau wafat dalam kemusyrikan itu, ya Nabi sedih banget. Kalau saja bukan karena aku, kata Nabi, Abu Thalib ini mungkin akan disiksa dengan siksaan yang paling keras. Kenapa? Dia ini orang paling tahu kebenaran. Rasulullah SAW dari kecil diasuh oleh beliau. Tahu kejujurannya, tahu tidak mungkin Rasulullah berbohong tentang kisah Nabi. Tapi beliau tetap tidak mau ya, sampai akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan musyrik. Khadijah juga sama. Khadijah ini pendukung, jadi termasuk support finansial. Itu saya rasa istri seperti itu ya, yang tidak pernah menuntut suaminya sibuk dakwah, istrinya yang mengatakan sudah silakan. Karena ini misi dari Allah, Nabi sehari-hari sibuk dakwah, kapan kira-kira cari nafkahnya? Mungkin nggak sempat gitu ya. Khadijah itu backup penuh. Khadijah menginfakkan hartanya untuk support sampai habis-habisan ya Rasulullah SAW. Maka ketika Khadijah meninggal, Nabi benar-benar kehilangan.
benar-benar kehilangan. Nah sehingga memang tahun itu disebut Am Rusdi ya. Nah nanti ini masa-masa ketika dakwah Nabi itu sudah mentok dari tahun ke-6 sejak diboykot. Itu Nabi gak kemana-mana, istrinya juga bisnis gak bisa, dakwah gak bisa. Dikumpulin, disekat di sebuah Syekh Abu Thalib ya, dua celah sempit antara dua gunung di Mekah itu, namanya Syekh Abu Thalib. Situ mereka gak kemana-mana, 3 tahun kelaparan, sampai nanti boykot ini berakhir setelah Allah menghancurkan itu draft maklumat pemboikotan yang di Ka'bah itu dimakan rayap ya. Jadi orang Quraisy sebenarnya mengatakan pemboikotan berlaku sampai Abu Thalib menyerahkan Muhammad atau piagam pemboikotan ini hancur. Bayangkan ditulis pakai kulit binatang, kapan hancurnya coba? Pakai kertas saja ya kehujanan mungkin hancur tuh. Tapi kulit kan nggak bisa. Jadi kalau nggak ada campur tangan Allah ini mungkin 10 tahun pun tidak akan, kulit tidak akan rusak ya. Nah itu tahun ke-10, nah mulai masuk tahun ke-10 ini tadi Abu Thalib meninggal, bulan Rajab, kemudian bulan Ramadan Khadijah meninggal. Nah Nabi sudah kehilangan harapan dengan Quraisy. Beliau pergi ke Thaif, di sana beliau disakiti, diusir kasar ya, dilempari batu. Nah, ini luar biasa. Padahal beliau ketika beliau pergi ke Thaif itu, ini kalau kita bayangkan Thaif itu 120 kilo ya, kalau dari sini mana kira-kira ya? Cikampek ya. Cikampek jalannya rata Pak. Kalau kita jalan kaki, mesti jalan kaki. Lah ini Thaif itu wilayahnya itu 700 meter di atas tanah, jadi gunung itu. Pegunungan kan di sana banyak kebun anggur. Naik, Nabi jalan kaki itu naik 120 kilo. Ya terbayang beliau juga pergi dari Mekah menuju Thaif itu sembunyi-sembunyi untuk menghindari orang Quraisy, karena kalau tahu pasti akan ditangkap. Dan ketika sampai di sana ya itu hinaan-hinaan yang paling kasar ya. Jadi seolah-olah Nabi martabatnya untuk dilecehkan itu sampai ke tingkat dasar. Kalau ibarat hinaan itu tek-tekan, nggak ada lagi kata yang lebih buruk ya. Oh kamu toh katanya, memangnya aku nggak bisa mencari orang selain kamu untuk jadi nabi? Kalau Quraisy dulu mengatakan wa idza ra'aka yattakhidunaka illa huzwan ahada alladhi ba'athallahu rasulan. Orang Quraisy dulu juga mengatakan, selalu kalau ketemu Rasulullah itu mengolok-olok dan kemudian mengatakan, inikah orangnya yang katanya Allah sudah mengutusnya menjadi seorang Rasul? Gitu selalu ya, dilecehkan. Gimana ya perasaan kita ya? Nggak pantas gitu. Jadi memang luar biasa. Nah itu sampai akhirnya Nabi diusir. Nah ketika Nabi ditawarin pulang dari Thaif, ditawarin malaikat jaga gunung ini agar menghancurkan Thaif dan Mekah, Nabi menolak. Ini satu bentuk kesabaran yang memang gak ada tandingannya dalam sejarah. Bayangkan Pak, itu Nabi, ya Nabi-Nabi itu semua gak sama ya. Nabi Nuh ketika dakwahnya bertahun-tahun mentok, dia angkat tangan. Qala Nuh Rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang kafir satu pun di muka bumi, habisi saja. Itu setelah dakwahnya mentok, nggak ada harapan. Nah, ketika Nabi di tahun-tahun itu sama, sudah hampir 5 tahun dakwah Nabi tidak dapat pengikut. Mekah sudah mentok, Thaif mentok, seluruh jazirah Arab itu tercatat cuma 5 atau 6 yang masuk Islam. 1 suku Ghifar, 1 lagi suku Daus, 2 orang Madinah. Itu catatannya minim sekali. Jadi Nabi itu sebenarnya mau ngapain gitu ya? Ketika tawaran malaikat penjaga gunung datang itu, sebetulnya kalau dari realitanya itu saat yang tepat, nggak salah. Kalau Nabi mengatakan, ya habis saja mereka, harusnya memang begitu. Tapi Rasulullah itu nggak tahu ya. Seperti orang bilang itu urat marahnya berputus. Ketika ditawarin begitu tuh Nabi menolak. Bahkan Nabi Musa, Nabi Nuh memohon, Rabbi lima ataita Fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwala Rabbana liyudillu an sabil. Ya Tuhan, karena Engkau, ya Tuhan kami, karena Engkau telah memberikan Fir'aun dan pembesarnya kekayaan, maka mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Oleh karena itu Rabbana tis'a amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minuna hatta yarul 'adzabal alim. Habisi harta mereka, hancurkan mereka
dan jangan bikin mereka itu tobat sampai mereka melihat azab yang keras. Ini doa Nabi Musa yang paling mengerikan di ujungnya itu. Makanya kan ketika menyambut doa Nabi Musa itu, farsalna alaihi tufana wa jarada wal kumala wa dafariya. Allah mengirim angin topan dan mengirim serangga, belalang, katak, darah, kirim semua. Nah, efek dari pengiriman bencana ini, angin topan itu menghancurkan bangunan-bangunan yang dibuat oleh Fir'aun yang monumental. Nyisak paling sekarang kita lihat ya, piramid. Kita juga terkagum-kagum. Kita nggak tahu Pak, seandainya pada masa itu Allah tidak menghancurkan monumen Fir'aun yang pada masa itu yang paling dia banggakan, kita mungkin akan menyaksikan sesuatu yang lebih hebat dari yang kita saksikan hari ini. Tapi pada masa itu Allah mengingatkan topan habis semua. Kemudian katak, belalang, darah itu membuat pertanian mereka nggak tumbuh. Jadi ibarat kata industrinya hancur angin topan, pertaniannya dihancurkan oleh serangga, katak, air berubah jadi merah, darah, gimana mau tumbuh tanaman? Itu yang membuat Fir'aun akhirnya nyerah. Dia membujuk Nabi Musa supaya berdoa kepada Tuhannya agar menghilangkan musibah ini. Nanti saya akan beriman kepada Anda dan nanti saya akan biarkan Anda pergi bersama Bani Israil. Karena kan permintaan Nabi Musa dari awal, An-Arsil ma'ana Bani Israil, kirim bersama saya Bani Israil, bebaskan dia, saya akan mengajak mereka kembali ke Kanaan, negerinya Nabi Ibrahim dulu-dulunya. Itu janji permintaan, tapi nggak dikabul karena Bani Israil itu dijadikan budak di Mesir. Ya itu kira-kira. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu luar biasa. Beliau menolak. Mereka itu berbuat begitu karena mereka nggak ngerti. Ya harus dimaklumi aja. Siapa tahu nanti kalau anaknya sekarang orang tuanya begini, anaknya siapa tahu beriman kepada saya. Saya masih punya harapan. Ditolak itu, tawaran malaikat dari ditolak. Nah ini di masa-masa seperti inilah terjadinya Isra Mi'raj itu ya, dalam suasana dakwah Nabi yang paling kelam, paling menderita beliau. Sudah kehilangan daya dukungnya, beliau dihina bisa-bisa, siksaan-siksaan Quraisy itu sudah mulai membentuk fisik. Itu berapa kali beliau sholat di Ka'bah. Jadi itu kan beliau paling suka sholat kayak di Hijr Ismail atau Maqam Ibrahim. Abu Jahal kadang lewat, Muhammad, bukannya gue udah ngelarang lu sholat situ. Marah. Suatu ketika Abu Jahal ini bilang sama teman-temannya, ketika dia terus sholat di sekitar Ka'bah itu, Abu Jahal bilang sama teman-temannya, siapa yang berani ambil isi perut binatang mau di dekat sampah, bawa sini, tumplokin ke Muhammad pas lagi sujud. Kayak bener Pak, Uqbah bin Abi Mu'ayyid pergi bawa kotoran itu ditumplokin. Sampai Nabi itu sujud nggak bisa bangun lagi. Karena ya gimana ya, kotoran numpuk gitu, baunya kayak apa. Yang menceritakan hadis ini itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu siapa? Pembantu, budak itu pengembala kambing, usianya masih juga pemuda, remaja. Dia cuma nangis gitu melihat Rasul itu lakukan begitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai kemudian orang lapor ke rumahnya Rasulullah, ya Khadijah juga sudah meninggal. Ada anaknya Fatimah yang belum nikah itu tinggal satu. Anaknya Rasulullah yang belum nikah itu Fatimah, bungsu ya. Nah itu yang datang sambil maki-maki orang Quraisy kemudian mengambil ini dia. Dan memang Rasulullah juga marahnya luar biasa hari itu. Beliau sebut 7 orang, walaupun Ibnu Mas'ud menyebut 7 orang yang dikutuk oleh Nabi pada saat itu ya. Jadi Abdullah kayak serta Abu Jahal, Amr bin Hisam, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, kemudian Umayyah bin Khalaf yang tertawa-tawa. Dan itu luar biasa tuh, ketika mereka berhasil tumplekin isi perut binatang itu, mereka tertawa ngakak saking kerasnya tertawa itu. Ibarat kata orang sekarang tuh keluar air matanya itu. Bayangin Pak, begitu senang itu orang Quraisy. Makanya Nabi jengkel sekali kan. Kok orang ini gitu ya. Padahal sebelumnya itu mereka itu nggak berhenti mengganggu Rasulullah. Kalau beliau keluar rumah gitu kan, sebelah rumahnya itu dempetan, itu Abu Lahab, pamannya kan. Abu Lahab itu menikahkan 2 anaknya, Utbah dan Utaibah dengan anak Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi begitu tahu Rasulullah berdakwah ini, diceraikan juga, sehingga jadi janda itu. Nanti akhirnya dikawinkan dengan Utsman. Ruqayyah pertama ya, di Kulsum belakangan di Madinah.
Jadi luar biasa itu Abu Lahab. Nah, Ibnu Mas'ud cuma nyebut nama 6, walaupun dia mengatakan 7 sebetulnya, cuma satu nama saya lupa. Dan Rasul mendoakan kecelakaan mereka, dan ini 7 orang ini kemudian umurnya nggak lama. Karena kayak Abu Jahal, Umayyah itu meninggal di perang Badar ya. Uqbah bin Abi Mu'ayth yang mempeluk tadi itu meninggal nggak lama. Dalam perjalanan bisnis di tengah jalan, orang bingung. Ketika dia berhenti di satu tempat, tiba-tiba orang ribut, ada singa datang. Ini singa ya, zaman dulu masih banyak singa. Kemudian orang-orang bingung, kok singa nggak tertam orang ya? Cuma dia jalan tengok kanan, tengok kiri, ada di sana. Orang-orang pada mikir-mikir kan. Uqbah begitu dengar ada singa lagi nyari-nyari sesuatu, dia langsung mikir, jangan-jangan dari gue nih katanya. Berapa hari yang lalu dia habis tadi jahilin Rasulullah, kemudian Rasulullah mendoakan keburukan sampai mereka takut. Dia mikir, jangan-jangan mereka tahu persis bahwa Rasulullah SAW itu kata-katanya benar-benar magic ya. Mereka tahu itu. Jangan-jangan gue yang dicari, bener. Begitu singa lihat dia langsung nggak rekam siapa-siapa, orang ini terkena mati. Jadi semua yang di sana kita ini yang situasinya dialami Rasulullah ya. Jadi memang luar biasa pada masa itu. Apa yang Rasulullah alami, kesedihan, air mata, darah. Seperti yang dikatakan oleh beliau, kepada siapa hendak kau serahkan diriku? Karena sudah gak punya siapa-siapa lagi pendukung. Ya maksudnya dengan 300 orang tuh ya mau bisa apa ya? Dengan kekuatan, jangankan melawan Persia Romawi, baru berhadapan dengan Quraisy itu sudah gak sanggup. Nah ini yang kemudian pada saat seperti inilah datang Isra Mi'raj ya. Jadi yang kalau di Quran itu kalimat yang digunakan itu liyahu min ayatina laqad ra'a min ayati rabbil kubra, di ayat lainnya. Kami akan melihatkan kepada Rasulullah itu tanda-tanda ayat-ayat kami yang paling besar. Rasulullah itu jalannya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke langit dan menyaksikan berbagai hal yang mengejutkan ya. Dan Isra Mi'raj ini juga jadi ujian. Wa yaqul dalaka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah kami menjadikan mimpi yang kemudian yang dimaksud oleh para ulama, mimpi di sini adalah perjalanan Isra Mi'raj Nabi, illa fitnatan linnas wa ma arainaka. Apa yang kamu saksikan pada malam Isra Mi'raj itu akan menjadi fitnah, ujian bagi manusia. Dan ini juga kadang-kadang ya kita melihat apa yang Allah turunkan itu mungkin logika manusia itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Kebayang Pak? Nabi kondisinya lagi sulit banget, tapi memang Isra Mi'raj itu kayak hiburan bagi Rasulullah. Diperlihatkan gitu ya. Cuman pada sisi lain Nabi menceritakan kepada Quraisy, saya habis Isra Mi'raj tadi malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu jaraknya 1000 kilo lebih. Jalan aja orang 3 minggu nggak nyampe. 3 minggu tuh nggak nyampe ke sana. Dan ini semalam nyampe, udah balik lagi ke sini, udah gitu naik ke langit. Dan Nabi menceritakan berbagai macam hal yang nggak masuk akal. Bahkan sampai hari ini kan, apa yang diceritakan Nabi itu belum bisa ditembus oleh manusia. Alam langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, Sidratil Muntaha, Baitul Ma'mur, di mana lokasinya itu? Nah, cuman orang ilmuwan hari ini sudah mulai menghitung pakai hitung-hitungan matematik. Ada teori namanya teori string. Sebelumnya ilmuwan itu kalau menjelaskan fenomena alam menggunakan teori Big Bang. Ada Big Bang. Jadi gini Pak, teori alam itu sebelumnya ada teori namanya teori alam tetap. Jadi alam itu pokoknya gimana caranya tahu sudah begini. Sudah begini ada gitu. Terus manusia tiba-tiba muncul evolusi begitu. Nih teori keadaan tetap. Ini teorinya orang ateis. Tapi kemudian muncul teori dengan perkembangan teleskop, jadi abad 20 muncul teori Big Bang. Enggak, alam semesta itu enggak. Asalnya begini. Asalnya bahkan dia satu titik, nothing, enggak ada. Titik singularitas. Tiba-tiba dimeledak dalam tahap pertama dari 6 masa penciptaan alam itu
itu waktunya cuma 10 pangkat minus 39 detik. Wah, gitu. Nah, ini yang membuat Stephen Hawking mengatakan, jadi dia bilang kapan kalau ada Tuhan bisa menciptakan alam ini, bahkan itu waktunya cuma 10 pangkat minus 39 detik. 10 pangkat minus 1 detik saja itu 1/10 detik, Pak. Itu masih terlalu lama ya. 1/10 detik aja pendek banget. Ini 1/10 pangkat minus 39 detik. Berapa itu? Kita nggak bisa menggambarkan waktu sependek itu. Jadi dia bilang Tuhan itu nggak sempat menciptakan alam karena waktu itu pendek. Ngaco dia orang. Baru sekarang kan dengan teori spin orang membuktikan. Lagi fenomena yang aneh, Pak. Ini alam ini kan Allah mengingatkan dalam surat Yasin ya, bulan, matahari semua beredar tertib. Gak bakalan ada nyampur-nyampur. Jadi gak mungkin bulan menemui matahari, matahari menemui bulan. Enggak, semuanya tertib. Dan kita tergabung dalam gugusan galaksi Bima Sakti ya, Milky Way, yang jumlahnya 300 matahari. Ini yang tadi satu nih, cahaya bintang kelihatan kecil, padahal kalau deketin ya seperti matahari. Jumlahnya 300 miliar. Nah, begitu komputer makin canggih, orang bisa menghitung kekuatan tarikan pusat galaksi, gaya tarik bumi, gaya tarik pusat galaksi yang membuat matahari tidak keluar kemana-mana, tetap beredar. Ternyata nggak cukup. Begitu dibuat simulasi komputer, ternyata bintang-bintang itu hilang menyebar. Lantas orang bertanya, apa yang membuat bintang-bintang tetap ada dalam gugusan galaksi, nggak kemana-mana? Nah, dari situ para ahli kemudian menduga, karena belum ada bukti, bahwa di balik yang nampak ini ada kekuatan tersembunyi yang gede banget, yang bisa menahan bintang-bintang ini supaya nggak hilang. Dari situ muncul teori black matter, black energy. Alam yang kita lihat itu bintang yang miliaran triliunan itu, ternyata menurut perhitungan itu cuma 5% dari alam yang sesungguhnya. 15% itu adalah dark matter, lebih gede, hampir 3 kali lipat. Itu adalah dark matter, maksudnya materi gelap, materi yang nggak kelihatan, entah dimensi kemana, entah gimana, pokoknya ada, tapi bukan di alam wujud ini. Jumlahnya 3 kali lipat. Dan ada energi kekuatan yang maha dahsyat, mereka bilang yang jumlahnya 85%, berapa kali dari alam yang kita lihat ini. Padahal alam yang kita lihat ukurannya nggak kira-kira ya. Orang sudah ngomong tuh pakai teleskop radio itu dihitung gelombang itu nyampe ditangkap oleh teleskop. Itu jarak terjauh itu sekarang 10 pangkat 17 tahun cahaya. Berapa itu? 10 pangkat 9 miliar tahun, 10 pangkat 12 triliun tahun, 10 pangkat 15 triliun. Ini 10 pangkat 17 tahun. Jadi cahaya kalau jalan dari sini sampai ke sono, ujung alam semesta yang bisa diteropong itu butuh waktu 10 pangkat 17 tahun. Itu cahaya. Padahal cahaya dari matahari ke kita 8 menit cuma. Jaraknya coba ya, 150 juta kilometer ya matahari ke bumi. Nah ini. Nah jadi teorinya tadi coba Stephen Hawking yang dia mengatakan Tuhan gak sempat menciptakan alam. Enggak, alam ini bukan satu-satunya. Alam yang kita nampak ini alam zahir, ini bukan satu-satunya alam. Itu Nabi dulu udah menjelajah kan? Sampai ke langit ke-1, Nabi bertemu penduduknya, Nabi Adam ada di sana, dan beberapa penduduknya ada di sana. Ya kita nggak tahu punya alam seperti apa di situ. Kemudian di langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya menyambut Rasulullah dan para penduduknya di sana. Langit ke-3, ke-4, Nabi Ibrahim paling tinggi kan? Langit ke-7, habis itu nembus lagi Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Indah Jannatul Ma'wa, surga dari sana. Ini alam-alamnya. Nah hari ini secara matematis bisa dihitung pakai teori string bahwa alam ini tidak cuma satu-satunya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking, Tuhan gak sempat bikin alam dunia ini karena waktunya pun fayakun. Jadi tahu-tahu nongol gitu, 10 pangkat minus 39 detik. Pada ketika pertama Allah menciptakan alam, buang itu jadi. Cuma 10 pangkat minus 39. Itu yang Stephen Hawking bilang. Jadi kapan
Tapi omongannya kadang saya jengkel itu kan. Dia itu ngomongnya kayak gitu, dia ateis berat gitu. Kalau ditanya agama sampai apa gitu, apa jawabannya? Agama saya fisika, kosmologi. Saya pernah gitu ya. Nah ini, jadi Isra Mi'raj itu cerita Nabi ke alam-alam yang itu tuh ya. Itu malah bagi orang yang nggak beriman jadi fitnah kan. Mereka tak mengacau dan ada sebagian orang beriman yang murtad. Ya katanya Rasulullah cerita, oh yang aneh-aneh begitu gitu, udah kondisinya kayak begitu kan. Nah sampai Abu Jahal itu mencari Rasulullah, mencari Abu Bakar. Abu Bakar mikir, Abu Jahal ini siapa ya sahabat Muhammad yang paling akrab? Dia tahu Abu Bakar, kan dia cari Abu Bakar dulu. Abu Bakar katanya, ente tahu nggak sahabat ente dulu katanya, cerita nih, barusan nih katanya di Masjidil Haram. Katanya dia habis pergi ke Masjidil Aqsa, habis naik ke langit. Pagi ini udah nyampe di sini. Coba tuh katanya, nggak pernah gila tuh katanya. Abu Bakar nanya, benar Rasulullah mengatakan itu? Sumpah kata Abu Jahal, benar, saya nggak bohong. Abu Jahal, kalaupun dia mengatakan yang lebih aneh daripada yang sampai ceritain, saya percaya itu mau apa? Kecewa itu Abu Jahal. Makanya dia mendapat julukan As-Siddiq ketika sebagian orang ada yang murtad gara-gara peristiwa itu. Nah, Abu Bakar tetap teguh ya. Seaneh apapun kata dia, lebih aneh dari itu gue percaya itu apa? Udah, ngacir tuh Abu Jahal ya. Kecewa dia mengira dengan ceritanya itu Abu Bakar akan down dan kemudian murtad gitu. Ternyata sebaliknya. Dan ini kira-kira gambaran Isra Mi'raj itu suasananya seperti itu ya. Jadi memang ini kalau kita merayakan Isra Mi'raj itu merayakan juga ya, tidak hanya itu perintah sholat 5 waktu. Ini kalau proses Isra Mi'raj dilihat, sholat 5 waktu itu menjadi kemurahan dari Allah. Karena kita tahu kan aslinya sholat itu bukan 5 tapi 50. Nah ketika Rasulullah terima, Nabi itu orangnya gak enakan. Begitu disuruh sholat 50 waktu sehari, ya sudah turun dari menghadap Allah, turun sampai di langit ke-6. Nabi Ibrahim ya cuma salam-salam no komen. Tapi begitu ketemu Nabi Musa langit ke-6, kira-kira kalau orang sekarang tuh kira-kira apa yang dimintakan Tuhan? Sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, nih gue udah pengalaman nih, umat tuh dibuat dari umatmu. Umat saya aja gak kuat, boro-boro 50 dia bilang. Umat saya lebih susah bisikin daripada itu. Dan mereka melanggar, meninggalkannya. Mendingan kok balik lagi ke menghadap Allah, minta keringanan. Rasulullah nengok pada Jibril. Bagaimana ya kalau kita minta keringanan? Gak enak kan? Rasulullah tuh begitu, orangnya gak enak kan? Boleh gak saya kalau naik lagi minta keringanan? Kata Jibril, terserah kau ya Rasulullah. Saya antar. Balik lagi akhirnya. Dikurangi 10 jadi 40. Dikomenin lagi Nabi Musa. Untung ya untuk Nabi Musa Pak. Kalau enggak coba 50. Kebayang Pak? Jadi kita lagi duduk begini nih, sholat lagi. Dalam ceramah kita yang cuma 40 menit, 3 kali sholat bisa. Bayangkan kalau misalnya 4 jam 5 jam buat tidur, berarti kan sisanya 19 jam. Ya, 19 jam dibagi 50 waktu. Tiap 20 menit kita sholat. Adzan lagi, adzan lagi, adzan lagi. Mandi sebentar keluar sholat. Baru jalan sebentar nyampe di mana sholat lagi. Nyampe di tempat kerja baru duduk sebentar sholat lagi. Baru kerja bentar sholat lagi. 50 waktu. Kebayang kan? Bener kan Nabi Musa? Buat Rasulullah mungkin gak ada masalah, tapi kita buatnya sampai turun jadi 5. Udah 5 udah sampai Nabi Musa bilang itu tetap masih kebanyakan Pak. Udah lah, ente balik lagi suruh minta sama Allah. Ya, tapi kata Rasulullah, saya bermalu dan saya berazam, saya terima kewajibannya. Dan gak lama turun suara dari langit. Sesungguhnya ini yang merupakan rahmat dari sisiku kata Allah. 5 kali sholat itu setara dengan 50. Karena setiap kebaikan basis dasarnya selalu dilipat asrar 10. Jadi 5 kali 10 50. Itu bentuk kemurahan dari Allah. Harusnya kalian kalau mau berterima kasih kepada Allah, harusnya 50 kali. Kan gitu, artinya sholat dari dikri, dirikan sholat pengingat, harusnya 50. Karena kalau nggak 50 kali itu kita bisa kacau, terlalu banyak godaan di luar gitu ya. Tapi itu karena
karena kemurahan Allah ini juga dari sisi ini kita melihat ya, bahwa Allah menginginkan kebersihan, kebaikan bagi kita, tapi juga nggak pengen menyusahkan. Makanya ya ini apa yang terjadi dengan nego-nego ini ya tentu saja Allah Maha tahu ya. Dan tadi karakter Nabi Musa kan memang selalu begitu Pak. Kritis ya, dan Nabi Musa selalu berkata terus terang, pernah minta melihat Allah segala macam ya, itu Nabi Musa. Nah ini barangkali Islam yang mungkin, nah baru di masa Umar inilah sebetulnya daerah Baitul Maqdis itu berhasil ditaklukkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Umar ini menaklukkan wilayah yang ada setelah Madain itu nanti Nahwan. Pertempuran paling dahsyat Nahwan. Nahwan itu kan Hira ibu kota Irak runtuh, Madain ibu kota Persia runtuh, istananya Raja Yazdadin dikuasai oleh kaum muslimin. Yazdadin terusir ke sebelah utara timur. Ke utara itu masih ada wilayah kayak Azerbaijan, Armenia, kemudian apa namanya, Tibristan dan lain-lainnya, Khurasan. Ke sebelah timur Iran nanti kan berbatasan dengan dulu namanya beda ya, Afghanistan segala macam. Ke utara lagi habis Syria kemudian Turki. Kita bisa bayangkan Pak, nggak cuma luas wilayah yang terjadi di masa Umar itu, Irak dikuasai, Syria dikuasai, Iran dikuasai, Turki dikuasai, kemudian Mesir dikuasai, dan sampai Libya, kemudian juga wilayah Israel dan sekarang Palestina, itu semuanya jatuh di masa Umar. Nggak cuma jumlah negara yang banyak dan wilayah yang amat sangat luas. Jadi kalau ditarik garis penguasaan wilayah masa Umar dari timur ke barat, wilayah Libya sampai ke Iran. Iran itu habis, mulai dari Nahwa, Hamdan, Qazvin, Rai, kota-kota besarnya. Kum itu pusatnya Roksi Azhar. Itu takut di masa Umar. Itu hanya dalam beberapa tahun. Dan pertempuran yang dilalui oleh pasukan yang dikirim Umar luar biasa, nggak main-main. Bahkan Kaisar Persia sampai meminta bantuan Raja Cina, Kaisar Cina, kan udah nyerah ya. Ketika dia terpojok sampai ke Sungai Tigris di wilayah sebelah timur, dia udah gak punya harapan. Dia mengungsi di daerah pinggiran kaum muslimin kan. Dia nulis surat sama Raja Cina, minta bantuan. Tapi Kaisar Cina tanya, ngomong-ngomong, bagaimana sih karakteristik musuh yang kalian hadapi itu? Diceritain oleh siapa? Raja Persia itu. Habis itu Kaisar Cina bilang, kalau benar seperti yang kamu katakan itu, kata Kaisar Cina, udahlah kamu mendingan nikah damai dengan mereka, kamu gak akan bisa melawan mereka. Kalau kami ini pasukan untuk menolong kamu, kami juga akan kalah. Itu perkataan Kaisar Cina ya. Jadi kami pun akan kalah. Jadi gak ada gunanya. Mendingan lu damai aja di sono, jangan melawan lagi gitu sih. Nyerah itu udah mentok habis itu. Dan ini kan masalahnya bukan wilayah ya. Jadi wilayah-wilayah di Takwan dan Umar itu saat itu dikuasai oleh sebuah superpower dunia yang paling kuat. Jadi pada waktu itu untuk kekaisaran yang besar di dunia kan Persia, Romawi, dan Kaisar Cina gitu kan. Yang lainnya mana? Indonesia mungkin saat itu dikuasai siapa ya? Zaman dulu kan Sriwijaya ya. Sriwijaya ya nggak terdengar sejarahnya, walaupun banyak katanya ada orang bilang dari sejak zaman Utsman bin Affan ketika kaum muslimin punya pasukan angkatan laut itu sudah kemana-mana. Tapi kita nggak tahu. Jadi kekuatan dunia pada masa itu di situ. Dua di antaranya di wilayah. Nah ini yang ditaklukkan oleh Umar pada masa itu ya, sampai Rai, Isfahan, sampai Kum, sampai ke selatan. Nah di situ Umar dulu ke utara. Ini di wilayah timur saat kemudian Nu'man bin Mukrin, ada Al-Khattab bin Amir. Nah sementara di wilayah barat pasukan yang menguasai itu ada Khalid bin Walid, kemudian ada Amr bin As, kemudian ada Abdullah bin Zarrah. Itu menaklukkan Syria, nah sampai mentok ke Palestina. Nah ini Palestina ini sempat mentok awalnya, karena bentengnya lebih kuat Pak. Ini kan wilayah yang sudah ribuan tahun ya, turun-temurun para nabi juga di sana. Jadi peradabannya sudah lama itu. Bentengnya kuat banget. Itu ada penguasa Romawi di sana, kemudian ada pendeta, itu kayak uskupnya itu Sterilius ya. Walaupun akhirnya Amr bin As sempat minta bantuan Umar bin Khattab. Nah ini beliau sempat berangkat ya. Ada beberapa versi itu ya. Jadi
Umar tadinya di Medina. Nah, kemudian Sperinus dan komandan Romawi yang ada di Aelia, nama wilayah yang Yerusalem ada di dalam, dulu namanya Aelia. Nah, itu mereka udah tahu mereka sudah gak bisa melawan. Akhirnya mereka minta damai, tapi mereka minta syarat, kami tidak akan menyerahkan kunci kota Yerusalem Baitul Maqdis kepada komandan perang, tapi kepada pimpinan tertinggi. Datang ke sini yang diminta oleh Rasul. Maka Umar datang ke sana. Itu ada beberapa kisah ya, walaupun kisah ini beda-beda ya. Ada kisah itu ketika orang-orang Palestina menyambut Umar itu, dia membayangkan menyambut seorang kaisar. Jadi sangat penakluk ya, yang wilayah timur barat sudah dia kuasai semua, wilayah-wilayah peradaban pada masa itu. Mereka membayangkan seorang kaisar yang besar. Makanya ketika Umar bin Khattab lewat naik keledai sama pembantunya itu, mereka nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab karena bajunya biasa. Nah, ketika penyerahan kota Yerusalem itu mau diserahkan, bapak-bapak ibu mungkin tahu ya kalau uskup itu kan pakainya mewah, jubah, ada biasa, sutra, sulam-sulaman gitu, dengan kebesaran kayak kaisar. Karena memang dulu yang namanya uskup-uskup itu yang menguasai wilayah, mereka yang memegang otoritas ininya ya. Jadi raja itu selalu disahkan oleh uskup. Nah, yang kontras Umar bin Khattab bajunya sederhana, kebayang. Makanya kan Abu Ubaidah bin Jarrah bilang, ya ini maaf ya kali ini Anda harus ganti baju. Kata Umar, kenapa baju saya? Ya bukan begitu. Anda akan menerima penyerahan kunci dari uskup kepada Anda, tapi uskup itu bajunya mewah. Lihat nggak lucu gitu pemandangan, nanti umat kita diremehkan karena orang itu melihat dari tampilan. Orang Islam nggak melihat itu, tapi mereka nanti kita dilecehkan, direndahkan. Oh gitu ya. Ayo Umar mau pakai baju bagus, kali ini dia baju bagus dia. Dia gini, saya nggak suka dia baju. Kenapa? Ya ini menimbulkan saya rasanya kok jadi gimana sih pakai baju ini? Ada rasa bangga. Kalau pakai baju baru, yang bagus lagi. Halus nih, enak di baju itu. Umar tuh nggak mau kayak gitu, tapi dia bilang mau gimana lagi? Nah, baru dia pakai baju bagus, menerima penyerahan kota. Nah, ketika Umar disuruh masuk ke gereja mau sholat, Umar nggak mau. Umar nggak mau sholat di gereja itu alasannya bukan karena takut, bukan haram, kenapa ya? Karena itu rumah Allah kan, sebenarnya. Dia bilang kalau saya sholat di sini, nanti akan banyak orang yang ikuti dia. Kalau begitu nanti posisi gereja akan terancam, bisa diambil alih. Umar dan kita nggak boleh melakukan itu. Gereja dan seluruh isinya salib, patung, nggak boleh disentuh. Umar kita sih ngomong ini, nggak boleh disentuh, mereka harus dilindungi. Dan dia buat perjanjian dengan penduduk Yerusalem. Orang-orang terheran-heran, senang sekali mereka. Umar menyambut ramah, menyambut rakyatnya, takutannya itu ya. Mereka terkaget-kaget, ini ada kaisar kayak begini. Kaisar kok sahabat rakyat ramah itu, nggak ada pengawalnya lagi. Mereka terheran-heran dengan fenomena ini. Karena baru kali itu ada seorang pemimpin negara besar yang itu tadi humble yang biasa. Padahal dalam dunia Islam itulah yang ditunjukkan oleh pasukan Islam ketika datang ke sebuah wilayah. Kami bangsa yang telah bebas, tidak ada perbudakan antar kami. Kami semua hanya menjadi budak hamba Allah. Nggak ada kayak kalian nih, jangan dihadapan raja kalau yang besok-besok apaan kata. Siapa namanya? Rubai bin Amir. Nggak ada kami kayak untuk itu. Bahkan Rasulullah sang pemimpin dengan pengikutnya itu sahabat sebenarnya. Umar bin Khattab juga terkenal begitu. Ada orang dari luar kota mencari beliau, mengirim surat kan, utusan Panglima di Medina. Mana katanya saya mau menemui, saya utusan Panglima saat mau menemui Umar bin Khattab. Nah, orang bilang, tuh, kalau banyak mencari bokor lagi itu, di bokor. Dan ada kisah lain. Jadi Umar itu selalu apa ya, istilahnya tuh nggak tahan, selalu cari berita. Maka setiap kali itu beliau selalu keluar kota, nggak putus orang, nunggu setiap kali ada orang lewat dari utara, ditanya, kamu dari Irak, kamu dari Persia, kamu dari mana? Ada berita tentang tentara kita di sana. Terus gitu sampai akhirnya ketemu orang, utusan Panglima Saad. Kamu dari sana ya? Iya. Gimana kabarnya pasukan di sana? Dia bilang, saya tidak akan menceritakan apapun sebelum saya bertemu Amirul Mukminin.
Dia nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab. Akhirnya ya sudah, saya antar yuk ke kota, ke Medina. Jadi urusan itu dibawa oleh Umar bin Khattab. Padahal orang ini mencari Umar bin Khattab. Tahu pun nggak bilang. Karena orang ini bilang, saya nggak mau jadikan apa-apa kalau saya nggak ketemu Amirul Mukminin. Yuk saya antar. Pada itu masuk di baru nyampe sana, orang nyambut, ya assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Kaget ya, ini sampai ya. Kaget begitu tahu orang yang nganter itu adalah Umar bin Khattab. Ya begitulah kerendahan iman ya. Walaupun ya dia begitu, kalau dilihat kesuksesannya, nah inilah mungkin Bapak Ibu yang berada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya rasa kalau kita bicara tentang diceritakan itu perlu beberapa seri ya. Karena bayangkan Pak, ini wilayah yang jauh lebih besar daripada yang pernah dikuasai Rasulullah. Kalau Rasulullah itu kan jazirah Arab, isinya kotanya nggak banyak kan, Mekah, Madinah, Taif, Darul Janda di utara, atau wilayah-wilayah isinya pada pasir. Tapi wilayah yang dikuasai oleh Umar bin Khattab setelah itu, wilayah Irak itu ada kota-kota itu peradaban dari dulu. Wilayah itu subur sampai Syria, Palestina. Jadi beda. Nah ini yang luar biasa ya. Sehingga memang para sahabat ya mereka baru menyadari belakangan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan menunjuk Umar itu adalah keputusan yang tepat setelah melihat performa Umar bin Khattab. Karena dulunya mereka takut Umar keras banget, bapak-bapak bacot gitu. Dengar dikit mana orang munafik itu, ini golok jawabannya. Selalu begitu kan. Walaupun dia selalu minta izin sama Nabi, berapa kali dia minta izin bunuh orang? Bunuh orang. Berapa kali dia minta izin Nabi bunuh orang? Munafik itu. Kata Nabi nggak boleh, jangan disentuh. Ini nggak ada, nyatanya enggak, tapi keras banget. Sehingga orang pada ketakutan kalau Umar jadi khalifah kayak apa nih katanya. Mereka Abu Bakar ngotot, tidak kata Abu Bakar, saya khawatir kalau nggak saya lakukan ini kalian pecah. Dan saya tunjuk bagi kalian orang yang paling kuat dalam menjaga kalian. Kata kuncinya itu, saya tunjuk Umar menjadi pengganti saya karena saya tidak melihat orang sekuat dia melindungi kalian dari perpecahan ini. Dan perkataan Umar kan legendaris nih. Dia kayak orang yang tahu masa depan gitu kan. Siapa yang orang sekelas Tolha bin Ubaidillah menolak, apalagi saat beribadah pemimpinnya orang Ansor. Wah itu berantem sama Umar, berantem karena dua-duanya keras. Siapa yang menerima Umar jadi khalifah? Orang tahunya Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita tahu dalam sejarah, tapi pada masa Abu Bakar menunjuk Umar, ceritanya lain. Umar itu orang soleh, bertakwa, tapi karakternya keras banget. Main bacok aja gitu kan. Waduh, orang takut, emak-emak itu paling takut sama Umar. Tapi kan terbukti. Makanya kan Ibnu Mas'ud merasa kasar, terkagum-kagum dia dirasatnya, orang paling tajam dirasatnya di dunia ini katanya Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Siapa yang setuju? Tidak ada yang setuju. Tapi Abu Bakar itu udah pikirannya gimana ya? Dia serba salah dia kan, pengennya demokratis kan. Tapi ya gimana? Tadi ini peluangnya kalau nggak begini, ini bakal pecah muslimin. Dan kita menyaksikan Pak, saat meninggal Umar wafat, kekhalifahan dipegang oleh Utsman, hanya berjalan 6 tahun tertib, 6 tahun kemudian berpulang. Fitnah muncul di mana-mana. Dan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita tahu ya, para sahabat sudah saling membunuh, berperang. Perang pertama perang Jamal antara Aisyah satu kubu, Ali bin Abi Thalib satu kubu. Itu yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Abu Bakar Siddiq. Saya takut kalau nggak saya lakukan ini kalian akan bunuh-bunuhan. Jadi kayak seperti tahun sebelum ininya, feelingnya itu firasat seorang mukmin ya. Ini makanya sesuatu yang luar biasa ini yang nggak bisa. Kalau kita ya tahunya sejarah ya, wah Umar bin Khattab hebat. Tapi waktu itu orang belum tahu potensi Umar yang luar biasa ini ya. Baru diketahui. Dan itu tadi Pak, hadis-hadis yang berkembang, ikutilah 2 orang sesudahku, Abu Bakar dan Umar gitu kan. Ya orang tahu ini sekarang. Pada masa itu sebagian sahabat juga takut sama Umar. Tapi baru sekarang kita setelah melihat kesuksesan Umar yang luar biasa. Mungkin masa yang paling gemilang dalam kekhilafahan itu ya masa itu. Karena 2 super power
ada negara yang ditentukan dan nggak main-main yang ditentukan itu ada dua superpower dunia yang kalau itu nggak bisa ditembus pada masa itu, saya hampir yakin Islam tidak akan pernah sampai ke seluruh dunia, bahkan mungkin kecilan di daerah nggak bakal ada. Karena penghalang utama berkembangnya Islam itu ada di utara dan timur barat ya. Utara, timur, barat itu dikuasai versi Eropa. Ini kalau nggak bisa dikalahkan, Islam akan mentok, terkurung di Jadilah. Jadilah pun kalau nggak percaya, Jadilah nggak percaya setelah wafat Nabi itu pecah, murtad dan kemudian disatukan lagi di zaman Abu Bakar Siddiq. Jadi saya rasa mungkin tadi sedikit perspektif dan mungkin tadi yang saya katakan berikutnya kita akan lihat bagaimana Umar mengelola pemerintahannya. Karena ini tadi kalau mungkin penaklukan karena terlalu banyak wilayah yang harus diceritakan. Mungkin Bapak Ibu kalau mau merujuk kitab yang lebih detail ya, karangan Al-Waqidi mungkin bisa itu. Saya rasa terjemahnya sudah ada atau di YouTube juga banyak. Itu berseri-seri ya, lebih dari 10 seri kan itu. Dia menceritakan masa penaklukan di masa Umar bin Khattab saking banyaknya. Dan pertempuran tiap pertempuran itu nggak main-main. Skalanya itu musuh yang dihadapi itu di atas 100.000. Dan itu nggak cuma sekali masalahnya, berkali-kali. Dan umat Islam baru jumlahnya nggak ada 50.000 selalu menang dengan berbagai macam keajaiban. Ini makanya ada waktu sudah waktu suruh ya. Itu saja sebenarnya saya bisa sampaikan. Mohon maaf artinya. Bila Assalamualaikum